Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait proses atau cara kita melakukan georeferensi atau georeferencing atau ratifikasi pada suatu peta. Oke. Georeferensi atau georeferencing sama aja. Nah, jika dilihat dari pengertiannya, bahwa georeferensi di sini adalah proses pengambilan gambar digital, bisa berupa foto udara, hasil scan peta, dan nantinya menambahkan informasi geografis. Informasi geografis di sini berarti sistem koordinat gitu pada gambar tersebut sehingga perangkat lunak GIS atau pemetaan dapat menempatkan gambar tersebut pada lokasinya. Jadi yang awalnya belum memiliki informasi geografis, nanti setelah kita melakukan georeferensi, nanti akan ada informasi geografis pada data-datanya. Nah, misalkan gambar seperti ini, nanti setelah kita georeferensi, nanti akan menuju ke lokasinya. Seperti ini. Nah, ini foto udara. Nah, berikut misalkan di sini kita punya peta wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia pada WPPNRI 713 di perairan Selat Makassar, Teluk Boni, Laut Flores, dan Laut Bali. Jadi yang awalnya masih berbentuk JPG di sini dan belum memiliki informasi geografis, nanti setelah kita melakukan georeferensi, nanti petanya akan ke lokasi sebenarnya seperti di sini. Jadi setelah saya atau nantinya kita melakukan georeferensi, si peta yang tadinya belum memiliki informasi geografis setelah digeoreferensi nanti akan menuju ke lokasi sebenarnya. Nah, metodenya di sini ada dua metode georeferensi. Yang pertama, kita beracuan pada titik koordinat. Jadi ada dua grid yang biasanya dipakai dalam peta. Ada grid geografis yang pertama, jadi nanti berisikan nilai dari bujur dan lintang atau longitude dan latitude. Dan kemudian satuannya biasanya adalah degree, minute, second, atau ada yang degree desimal, degree minute. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, grid UTM. Nanti kita akan menginput nilai X dan Y-nya. Jadi meter utara, meter timur, dan meter utara. Di sini perbedaannya jika nilainya ada derajat, kemudian ada tanda kutip 1, tanda kutip 2, ini berarti DMS. Ini 117 derajat, 50 menit, 0 detik. Kemudian jika di sini, ini satuannya adalah meter. Ini nilai X-nya, dan ini adalah nilai Y-nya. Oke. Kemudian sini ada yang kedua metodenya adalah acuan tanda alam membuat link antar layer. Jadi di sini ada layer yang pertama, data yang belum memiliki informasi geografis, dan ini data yang kedua yang sudah memiliki informasi geografis. Jadi acuannya misalkan pada jalan, kemudian bangunan, ataupun pohon gitu ya, bisa dijadikan tanda-tanda untuk kita melakukan penitikan. Ini tipenya ada 4, ada algoritma konformal, ada algoritma polinomial, ada algoritma proyektif, dan yang keempat ada algoritma affine. Nah, biasanya kita pakai yang polinomial. Polinomial membutuhkan minimal 3 titik acuan atau 3 titik GCP, ground control point. Nah, di sini georeferensi nantinya berhubungan dengan sistem koordinat, makanya saya bahas juga. Jadi di sini sistem koordinat geografis atau geographic coordinate system digunakan untuk menyatakan lokasi pada model permukaan bumi. Jadi kita bisa singkatnya GCS, Geographic Coordinate System. Jadi menggunakan garis lintang dan garis bujur dalam menyatakan lokasi. Nah, jaringan-jaringan pada garis lintang dan bujur biasanya disebut dengan graticule. Nah, ini yang garis-garis kita biasa nyebutnya adalah graticule.
Nah, biasanya yang dipakai adalah geographic coordinate system yang biasa dipakai yaitu World Geodetic System, World WGS 1984. Nah, ini satuannya untuk GCS adalah tadi derajat. Derajat kalau untuk nilainya derajat menit detik, dan untuk apa satuan lainnya yaitu derajat. Kemudian sistem koordinat proyeksi yang kedua, projected coordinate system. Jadi si PCS ini, sistem koordinat proyeksi, adalah GCS yang diproyeksikan dalam bidang datar. Jadi GCS bentuk seperti ini kemudian dibuat datar, eh, dibuat dalam bidang datar seperti ini. Yang awalnya derajat satuannya, kemudian setelah dirubah PCS menjadi satuannya meter. Nah, di sini ada keterangan sebuah PCS juga berisi sistem koordinat geografis. Jadi artinya ketika kita akan memproyeksikan sebuah peta, pastinya sudah memiliki GCS terlebih dahulu. Nah, GCS yang biasa dipakai adalah tadi WGS 84, kemudian Projected Coordinate System yang biasa dipakai di Indonesia adalah UTM, yaitu Universal Transfer Mercator. Nah, ini bentuk-bentuk dari PCS, Projected Coordinate System. Ada Adam Square, Albers, Bonnet, dan lain-lain. Nah, ini pembagiannya yang harus diketahui. Jadi, ada beberapa bagian yang ada di wilayah Indonesia dari 46 Northern dan Southern, kemudian sampai dengan 54 Northern dan Southern. Ini harus diketahui terlebih dahulu. Jadi pembagiannya di sini 0 derajatnya pemisahnya adalah garis ekuator atau garis khatulistiwa. Baik, kita langsung menuju ke prakteknya saja. Jadi silahkan buka namanya Arsimap. Oke, tampilan awal dari Arsimap seperti ini. Kemudian kita close saja. Oke, nah yang tools yang kita perlukan di sini adalah georeferencing. Jadi yang belum ada tools georeferencing, jadi silahkan dipilih toolsnya dengan cara klik kanan di bagian bar di sini, tinggal klik kanan, kemudian checklist bagian georeferencing. Peta pertama yang akan kita lakukan pemberian informasi geografis yaitu peta WPPN RI 713. Di sini kita lihat menggunakan grid geografi, datum horizontalnya World Geodetic System 1984. Nah, ini nanti kita akan memberi titik acuan pada peta ini. Jadi, seperti yang saya bilang, untuk polinominal itu minimal memerlukan 3 titik acuan atau 3 titik GCP. Nah, untuk titik-titiknya tersebut bisa tersebar misalkan di sini, di atas di sini, yang kita menitikannya di bagian pertemuan antara garis longitude dan garis latitude-nya. Jadi di sini ada garis pertemuannya, ada titik pertemuannya. Nanti kita melakukan penitikannya di pertemuannya ini. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua, ini titik yang tiga. Atau bisa di sini titik yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi di sini nantinya saya akan coba titik satu ada di pojok kanan atas, kemudian di bawahnya titik kedua, dan di sini titik ke
3. Oke. Jadi silahkan add data yang ada di folder bahan pelatihan. Hari pertama georeferencing peta WPP NRI 713 di add. Oke. Jadi saya sudah munculkan tools georeferencing. Di sini langsung ke detect layer yang akan saya melakukan georeferensi. Di sini ada add control point yang nantinya kita gunakan. Kemudian di sini ada view link table untuk melihat nilai RMS errornya, dan transformation-nya kita pakai yang first order polinomial. Jadi di sini menentukan 3 titik. Oke, berikutnya berarti kita langsung add control point di sini. Tapi saya harus mengetahui dulu nilainya. Di sini nilai longitude-nya 120 derajat, 0 menit, 0 detik, dan latitude-nya 0 derajat, 0 menit, dan 0 detik. Oke, langsung saja di sini di pertemuannya. Di titik pertemuannya saya lakukan penitikan. Di sini, kalau bisa di zoom out terlebih dahulu, kemudian klik kanan. Nah, di sini kalau kita belum mengatur si frame-nya ini, DMS of longitude dan latitude-nya di sini masih disable. Jadi belum enable, belum tersedia. Nah, untuk munculkan si input DMS longitude dan latitude, ini kita harus mengatur koordinat si frame-nya ini. Nah, input X dan Y tadi diperuntukkan untuk koordinat UTM. Jadi di sini cara mengaturnya supaya tampil input DMS longitude-nya. Caranya tinggal ke view, kemudian data frame properties. Nah, di sini langsung arahkan saja dengan menggunakan projected coordinate system. Jadi untuk wilayah WPP 713 ini kita bisa menggunakan UTM. Jadi projected UTM, kemudian pilih WGS 84, kemudian bisa pilih Southern Hemisphere, kemudian pilih yang 50S. Baru kita bisa melakukan penitikan di sini. Klik kanan, input DMS of longitude dan latitude. Tadi nilai longitude-nya 120, 0 menit, 0 detik. Latitude-nya 000. Oke. Nah, ini langsung menghilang, jadi artinya sudah menemukan lokasi aslinya. Zoom to layer. Jadi untuk munculkannya tadi kalau hilang, tinggal klik kanan, zoom to layer. Titik yang kedua ada di sini. Nilainya 5, 120. Longitude-nya 120, 0 menit, 0 detik. Latitude-nya 5 menit, 0 detik, 0 menit, 0 detik. Tadi untuk pilihannya adalah soft. Oke, klik kanan, zoom to layer. Oke, di sini titik yang ketiga. 110. 110, 0 menit, 0 detik is. Kemudian latitude-nya 500. So, oke. Nah, seperti ini. Untuk mengeceknya apakah sudah sesuai atau belum, di sini kita bisa menggunakan base map, add base map di sini. Di sini saya pilih yang imagery, pilih add.
Nah, berikut tampilannya. Coba kita lihat sudah sesuai atau belum. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sudah sesuai ada di lokasi aslinya. Nah, inilah fungsi dari georeferensi. Oke. Nah, kalau sudah atau mau cek cara lainnya bisa menggunakan data SHP. Nah, di sini dilihat sudah sesuai. Jadi sudah sesuai pada lokasi aslinya gitu. Oke, jika sudah melakukan penyuntikan minimal 3, kita bisa langsung pilih Touch Default di sini. Cell size default, no data default, kemudian output location-nya yang harus kita taruh di sini. Misalkan saya buat hasil hari 1. Dipilih aja foldernya, tinggal di add, dan di sini jika ingin mengganti namanya WPP NRI 713 sec. Di sini masih proses, jadi tanda masih proses. Di sini ada lambang globe di bawah. Coba kita lihat apakah sudah berhasil. Slide 1 WPP NRI 713. Oke. Nah, ini contoh dari hasil yang peta yang pertama dengan menggunakan grid geografis. Oke, sudah sesuai. Nah, yang berikutnya saya akan cobakan dengan menggunakan grid UTM. Jadi add data. Oke, di sini saya coba pakai Pulau Kelapa. Nah, seperti ini. Gridnya adalah grid UTM. Kemudian yang harus kita atur karena di sini menggunakan WGS 84 zona 48S. Jadi framenya harus kita atur lagi. View data frame properties. Pilih yang 48S. Oke. Baru kita bisa melakukan add control point. Jadi ini adalah nilai X dan ini adalah nilai Y. Kita zoom pada pertemuan titik X dan Y-nya. Easting dan northing. Dan kalau tadi input DMS longitude, kita pilih yang input X dan Y. Oke. Ini kita bisa zoom out dulu biar kelihatan nilai angkanya. 673.400. Yang bawahnya 9375.130. Oke. Ini sudah pindah, tinggal klik kanan zoom to layer. Yang kedua ada di pojok kanan atas. Jadi urutannya kalau kita membuat titik, pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, dan pojok kiri bawah. 674.300.
6375130. Oke, yang ketiga di sini di bawah 67 674.300, belakangnya kita hapus. 97 9374260. Oke, titik yang keempat pojok kiri bawah. Di kanan input X dan Y 673.400 dan Y-nya adalah 9374260. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, base map lagi. Kita lihat lagi apakah sudah sesuai. Oke, bisa kita lihat di sini sudah sesuai di lokasi Pulau Kelapa. Kita rectify lagi. Di sini kita bisa namakan Pulau Kelapa .save. Ya, sudah selesai. Kita cek lagi, coba pakai dengan SHP. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, baik. Kita lihat di sini nilainya sudah bagus, RMS errornya. Oke, seperti itu untuk proses kita melakukan georeferensi, jadi cukup mudah. Jadi peta-peta yang tadinya belum memiliki informasi geografis, setelah kita melakukan georeferensi Pulau Kelapa. Sini kalau kita klik kanan, properties. Di sini sudah ada keterangan referensi spasialnya menggunakan WGS 84, UTM Zone 48S. Linear unitnya meter. Seperti itu. Jadi sangat mudah dipahami. Baik, terima kasih. Jika ada kendala nanti bisa diinformasikan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.